Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Ah, Semoga dalam kondisi wabah COVID-19 tidak mematahkan semangat kalian dalam belajar. Baik, jadi pada pagi ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai struktur bumi, bagian dari struktur bumi. Kalau kemarin itu tentang bentuk dasar laut, nah sekarang itu adalah tentang gunung berapi. Nah, apa sih gunung berapi? Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Gunung berapi dan gunung api itu sama. Itu hanya satu bentuk istilah saja. Tapi pengertiannya adalah tentang suatu sistem saluran fluida panas ya yang memanjang dari kedalaman 10 km di bawah tanah mencapai ke permukaan atas tanah. Nah, itu yang disebut dengan gunung api secara teorinya begitu. Tapi lebih mudahnya saya akan menyampaikan sedikit uh, gambaran tentang gunung berapi. Jadi gunung berapi itu kalau yang kita tahu ya yang kita tahu yang sederhananya saja, dia dapat meletus kan begitu. Gunung berapi itu gunung yang dapat meletus, gunung yang masih aktif ya, masih aktif. Dan dari keaktifannya itu dia saat saat meletus itu akan mengeluarkan lava. Lava itu merupakan bahasa umumnya tentang fluida panas gitu. Lalu gunung berapi itu kalau yang di Indonesia ada nggak sih Pak? Itu pertanyaan kan. Ada banyak. Kenapa saya bilang banyak? Karena secara letak geografis Indonesia dengan berbagai macam pulau, banyak pulau gitu kan, banyak laut gitu ya. Nah, dikelilingi dengan berbagai macam gunung. Dari gunung-gunung yang ada di Indonesia itu hampir semuanya aktif. Dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua, ujung timur. Itu masih aktif. Dan salah satu yang mungkin bisa Bapak berikan gambaran mengenai gunung berapi itu adalah Gunung Merapi yang ada di Jogja. Nah, ini yang harus kalian bedakan. Gunung Merapi dengan gunung api. Gunung api itu adalah jenisnya, gunung Merapi itu namanya. Nah, jangan lupa, kalian harus bisa membedakan antara gunung Merapi dengan gunung berapi ya. Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta itu saat saya alami sendiri tahun 2010 dia meletus. Nah, dari meletusnya itu dia punya tahapan. Ya, punya tahapan. Yang pertama adalah terjadi gempa dulu. Setelah gempa, dia kemudian mengeluarkan kepulan asap yang sangat tebal. Nah, kalau di Jogja dia terkenal dengan wedus gembel. Wedus gembel atau asap tebal ya, tapi panas. Nah, itu yang bedakan. Bukan asap-asap seperti biasanya, dia lebih panas gitu ya. Karena keluar dari dalam perut langsung. Setelah itu baru keluar lavanya. Itulah kalau kita melihat dari sisi sains gitu ya, dari sisi ilmu pengetahuan alamnya, keluarnya meletusnya gunung berapi itu ada positifnya, ada baiknya. Ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya adalah saat keluarnya si wedus gembel tadi ya, atau asap panas gitu ya. Asap panas tadi itu dapat merusak ekosistem yang ada di sekeliling lereng Gunung Merapi tersebut. Dan letusannya pun itu bisa radius sekian kilometer. Bahkan kalau waktu saya di Gunung Merapi, waktu di Jogja itu di tahun 2010 itu di pusat kota Jogja aja sudah kena semua imbasnya dari asap tadi itu ya, abunya tapi yang nyampe. Tapi kalau lavanya adalah sekelilingnya. Jadi lava yang keluar tadi itu yang dengan suhu yang sangat luar biasa panasnya itu dia akan menghancurkan ekosistem yang ada di lereng gunungnya. Ekosistem manusianya, ekosistem tumbuhan dan hewan itu dia akan musnah di saat itu. Tapi yang harus kalian ingat adalah setelah itu. Jadi
negatifnya tadi itu. Sekarang yang positifnya. Positifnya adalah dari yang dikeluarkan lava tadi itu ada kandungan-kandungan kimia, salah satunya adalah sulfur dan mineral yang dapat menyuburkan si tanah sekeliling lereng gunung tersebut. Jadi setelah lava panas tersebut menghabisi semua ekosistem yang ada di lereng gunung tersebut, setelah itu dia malah menyuburkan tanah yang ada di sekitaran itu, gitu. Makanya setelah adanya gunung meletus itu setelah sekian bulan begitu ya, dengan kondisi sudah mulai membaik, dia tanahnya akan lebih subur, jauh lebih subur daripada yang sebelumnya. Nah itu salah satu gambaran tentang gunung berapi dan macamnya. Lalu klasifikasi gunung api yang ada di Indonesia itu yang bagaimana, Pak? Jadi ada klasifikasi gunung-gunung yang ada di Indonesia sesuai dengan catatan sejarah letusan atau erupsinya. Misalnya dari gunung api tipe A, tipe B, dan tipe C itu sudah saya share di grup. Jadi tadi saya share di grup, saya di-share di Google Classroom tentang teori materi mengenai gunung berapi. Nanti silakan kalian baca dulu, silakan baca, kemudian kalian cari ya gunung api yang ada di Indonesia yang masih aktif itu apa saja, gitu ya. Setelah itu kalian tulis sesuai dengan sejarahnya gunung berapi tersebut. Kamu tulis, lalu setelah kamu tulis macam-macamnya dari gunung berapi tadi, kamu kelompokkan sesuai dengan klasifikasi gunung api yang ada di Indonesia. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Silakan dikerjakan. Waktu kalian dimulai dari pukul 8 sampai pukul 12. Ya. Tetap semangat. Selamat pagi. Terima kasih.